warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Novia dengan NIM 8620623110, kelas RA2 semester 6, program studi pendidikan guru sekolah dasar, dengan dosen pengampu Ibu Suhada MTD. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan berita edukasi dengan tema membaca membuka jendela dunia. Membaca adalah kunci untuk membuka wawasan, menambah ilmu pengetahuan, dan membangun masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, budaya membaca perlu ditanamkan sejak dini agar anak itu tumbuh menjadi generasi yang cerdas, yang kritis, dan gemar belajar. Saya Novia siap menyampaikan berita edukasi. Membaca membuka jendela dunia. Menumbuhkan budaya literasi sejak dini pada siswa sekolah dasar. Membaca merupakan kebiasaan baik yang perlu ditanamkan sejak dini. Melalui membaca, siswa dapat memperoleh pengetahuan, memperluas wawasan, serta mengembangkan kemampuan berpikir, berimajinasi, dan berkreativitas. Budaya literasi yang dibiasakan sejak sekolah dasar akan menjadi bekal penting bagi anak dalam belajar dan meraih masa depan yang lebih baik. Satu buku adalah sejuta jendela pengetahuan. Melalui buku, kita dapat mengenal dunia, memahami kehidupan, dan menemukan banyak inspirasi untuk terus belajar. Apa itu membaca? Membaca adalah kegiatan memahami makna dari tulisan untuk memperoleh informasi, pengetahuan, dan pengalaman baru. Membaca juga bukan hanya sekadar melihat huruf atau kata, tetapi juga memahami isi bacaan dan mengambil manfaat dari apa yang dibaca. Nah, melalui membaca, kita juga dapat yang pertama itu menambah ilmu pengetahuan. Membaca membantu kita mendapatkan informasi baru tentang banyak hal, sehingga pengetahuan kita semakin bertambah. Yang kedua, memperluas wawasan. Dengan membaca, kita bisa mengenal dunia yang lebih luas, memahami berbagai peristiwa, serta mengetahui hal-hal yang belum pernah kita temui sebelumnya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir. Nah, membaca melatih otak untuk memahami informasi, menganalisis isi bacaan, dan berpikir lebih kritis dalam melihat suatu hal. Yang keempat, menumbuhkan rasa ingin tahu. Bacaan yang menarik sering membuat kita ingin mengetahui lebih banyak, sehingga memunculkan semangat untuk terus belajar. Yang kelima, mengembangkan kreativitas dan imajinasi. Cerita, gambar, dan berbagai ide dalam bacaan dapat merangsang imajinasi serta membantu kita berpikir lebih kreatif. Nah, mengapa membaca disebut jendela dunia? Membaca disebut jendela dunia karena melalui membaca, kita dapat mengetahui banyak hal tanpa harus melihat atau mengalaminya secara langsung. Buku dan bacaan membuka wawasan kita tentang berbagai hal yang ada di sekitar maupun di seluruh dunia. Melalui membaca, kita juga bisa yang pertama mengetahui kehidupan hewan di hutan. Nah, kita dapat belajar bagaimana hewan hidup, mencari makan, berkembang biak, dan beradaptasi dengan lingkungannya melalui buku atau bacaan. Yang kedua, mengenal budaya negara lain. Nah, dengan membaca, membuat kita mengenal adat istiadat, bahasa, makanan khas, pakaian tradisional, dan kebiasaan masyarakat dari berbagai negara. Yang ketiga, mengetahui sejarah bangsa. Melalui buku sejarah, kita dapat memahami perjuangan para pahlawan, peristiwa penting, serta perjalanan bangsa dari masa ke masa. Yang keempat, belajar sains, teknologi, dan penemuan baru. Membaca juga membantu kita mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi modern, dan berbagai penemuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang kelima, mendapat inspirasi dari kisah tokoh sukses. Nah, dengan membaca kisah perjuangan tokoh-tokoh hebat, dapat memberikan motivasi, semangat, dan inspirasi untuk terus belajar meraih cita-cita. Nah, dengan membaca, kita bisa mengenal dunia yang luas hanya melalui halaman-halaman buku. Karena itulah, membaca disebut sebagai jendela dunia. Nah, adapun manfaat membaca bagi siswa sekolah dasar. Membaca itu memberi banyak manfaat untuk kehidupan kita, baik sekarang maupun di masa depan. Nah, yang pertama itu menambah pengetahuan. Membaca membantu siswa mengetahui banyak hal baru, mulai dari ilmu pengetahuan, cerita inspiratif, hingga informasi tentang dunia di sekitar. Yang kedua itu memperkaya kosakata.
Semakin sering membaca, semakin banyak kata baru yang dipelajari. Hal ini membantu siswa berbicara, menulis, dan memahami pelajaran dengan lebih baik. Yang ketiga, melatih konsentrasi. Jadi, saat membaca itu, siswa belajar fokus pada isi bacaan. Kebiasaan ini dapat melatih konsentrasi dan membuat anak lebih teliti dalam belajar. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berpikir. Membaca melatih siswa untuk memahami isi bacaan, menganalisis informasi, dan menarik kesimpulan dengan baik, sehingga kemampuan berpikir semakin berkembang. Yang kelima, menumbuhkan imajinasi dan kreativitas. Buku cerita dan bacaan menarik dapat merangsang imajinasi anak. Nah, dari membaca itu, siswa bisa memiliki ide-ide kreatif dan cara berpikir yang lebih luas. Yang keenam, meningkatkan prestasi belajar. Siswa yang gemar membaca biasanya lebih mudah memahami pelajaran di sekolah, sehingga dapat membantu meningkatkan hasil belajar dan prestasi akademik. Nah, selanjutnya jenis bacaan yang bermanfaat. Jadi, memilih bacaan yang baik sangat penting agar kita mendapatkan pengetahuan, inspirasi, serta nilai-nilai positif yang berguna dalam kehidupan. Nah, yang pertama itu buku pelajaran. Buku pelajaran itu membantu siswa memahami materi sekolah dengan lebih baik serta menambah ilmu pengetahuan sesuai bidang yang dipelajari. Nah, yang kedua, cerita rakyat dan dongeng. Cerita rakyat dan dongeng mengandung pesan moral, nilai kebaikan, serta mengenalkan budaya yang dapat menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, buku pengetahuan umum. Jadi, buku ini berisi berbagai informasi tentang alam, hewan, tubuh manusia, teknologi, dan hal menarik lainnya yang dapat menambah wawasan. Yang keempat, ensiklopedia anak. Ensiklopedia merupakan sumber informasi yang lengkap dan terpercaya, sehingga membantu anak belajar banyak hal dengan penjelasan yang mudah dipahami. Yang kelima, komik edukatif. Komik edukatif menyajikan bacaan dengan gambar yang menarik, sehingga anak lebih semangat membaca sambil tetap mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang keenam, majalah anak. Nah, majalah anak berisi cerita, pengetahuan, permainan, dan informasi menarik yang sesuai dengan usia anak, sehingga membuat belajar itu terasa menyenangkan. Yang ketujuh, artikel pendidikan. Artikel pendidikan memberikan informasi terbaru dan pengetahuan tambahan yang dapat mendukung proses belajar siswa di sekolah maupun di rumah. Yang kedelapan, cerita inspiratif tokoh sukses. Nah, kisah tokoh sukses dapat memberikan motivasi, semangat pantang menyerah, dan inspirasi bagi anak untuk terus belajar meraih cita-cita. Nah, selanjutnya tantangan minat baca saat ini. Kenapa sih masih banyak anak yang kurang gemar membaca? Jadi, di era modern saat ini, ada berbagai faktor yang membuat minat baca siswa itu menurun. Nah, tantangan ini tuh perlu dikenali agar dapat dicari solusinya bersama. Yang pertama itu, anak terlalu sering bermain gadget. Nah, banyak anak lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain game, menonton video, atau menggunakan media sosial daripada membaca buku, sehingga kebiasaan membaca itu semakin berkurang. Yang kedua, lebih tertarik menonton daripada membaca. Informasi dari video dianggap lebih cepat dan menarik. Akibatnya, anak menjadi kurang terbiasa membaca dan memahami informasi secara mendalam melalui tulisan. Yang ketiga itu kurangnya kebiasaan membaca di rumah. Lingkungan keluarga itu sangat berpengaruh. Jika di rumah tidak ada kebiasaan membaca, anak akan sulit menjadikan membaca itu sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Yang keempat itu minimnya fasilitas bacaan. Jadi keterbatasan buku, kurangnya perpustakaan, atau tempat membaca yang kurang nyaman itu dapat membuat anak itu kurang tertarik untuk membaca. Yang kelima, menganggap membaca itu kegiatan yang membosankan. Nah, sebagian anak menganggap membaca itu melelahkan, sulit, atau kurang menyenangkan, terutama jika bahan bacaannya itu tidak sesuai dengan minat mereka. Nah, adapun dampak jika minat membaca itu rendah itu, minat membaca yang rendah dapat menimbulkan beberapa dampak seperti pengetahuan menjadi terbatas, kesulitan memahami pelajaran, kosakata yang sedikit, kemampuan berpikir yang kurang berkembang, serta menurunnya prestasi belajar. Jadi, tantangan minat baca itu dapat diatasi bersama melalui dukungan keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar. Dengan membiasakan membaca sejak dini, membaca itu bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan, yang bermanfaat, dan penuh makna. Selanjutnya, cara menumbuhkan minat membaca. Kebiasaan kecil hari ini manfaat besar untuk masa depan. Menumbuhkan minat membaca perlu dilakukan secara konsisten dan menyenangkan, agar membaca menjadi kebiasaan yang disukai anak. Yang pertama itu membaca setiap hari. Luangkan waktu sekitar 10 hingga 15 menit setiap hari untuk membaca. Kebiasaan kecil ini dapat membentuk rutinitas membaca yang baik sejak dini. Yang kedua, pilih buku yang menarik.
Pilih buku dengan tema yang disukai, seperti cerita hewan, dongeng, petualangan, atau pengetahuan umum, agar kegiatan membaca itu terasa lebih seru. Yang ketiga, ciptakan suasana yang nyaman. Sediakan tempat membaca yang tenang, bersih, dan memiliki pencahayaan yang cukup, agar anak itu merasa nyaman saat membaca. Yang keempat, jadikan membaca itu kegiatan yang menyenangkan. Membaca bisa dibuat lebih menarik dengan membacakan cerita, bermain peran, atau membuat permainan sederhana dari isi bacaan. Yang kelima, jadikan contoh kebiasaan baik. Orang tua dan guru perlu menjadi teladan dengan menunjukkan kebiasaan gemar membaca, karena anak itu cenderung meniru kebiasaan baik di sekitarnya. Yang keenam, sediakan pojok baca. Buat sudut baca di rumah atau di kelas dengan koleksi buku yang menarik, agar anak lebih mudah mengakses bacaan kapan saja. Yang ketujuh, kunjungi perpustakaan. Mengajak anak ke perpustakaan secara rutin dapat memperkenalkan banyak buku baru dan menumbuhkan rasa senang terhadap kegiatan membaca. Yang kedelapan, beri apresiasi. Berikan pujian atau penghargaan kecil saat anak rajin membaca, agar mereka itu merasa dihargai dan semakin semangat untuk terus membaca. Yang kesembilan, diskusikan isi bacaan. Ajak anak menceritakan kembali atau berdiskusi tentang isi buku untuk melatih pemahaman, keberanian berbicara, dan kemampuan berpikir kritis. Yang terakhir, ikuti kegiatan literasi. Mengikuti lomba membaca, menulis, mendongeng, atau kegiatan literasi lainnya dapat membuat anak itu lebih aktif dan termotivasi dalam membaca. Peran sekolah dalam literasi. Sekolah itu berperan penting dalam membangun kebiasaan membaca sejak dini. Melalui yang pertama itu gerakan literasi sekolah, membiasakan siswa membaca rutin, membaca sebelum belajar, membaca 10 hingga 15 menit sebelum pelajaran, perpustakaan yang nyaman, menumbuhkan minat baca siswa, pojok baca kelas, memudahkan akses buku, mendongeng atau resensi buku, melatih pemahaman dan berbicara, festival membaca dan menulis, membuat literasi lebih menarik. Selanjutnya, peran orang tua dalam literasi. Kebiasaan yang baik itu dimulai dari rumah. Orang tua itu memiliki peran besar dalam menumbuhkan minat baca anak, karena keluarga adalah lingkungan pertama tempat anak belajar dan membentuk kebiasaan. Yang pertama itu menjadi contoh gemar membaca. Anak cenderung meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Jika orang tuanya menunjukkan kebiasaan membaca, anak akan melihat bahwa membaca adalah kegiatan yang penting dan menyenangkan. Yang kedua, membelikan buku yang bermanfaat. Orang tua itu dapat menyediakan buku yang sesuai dengan usia dan minat anak, seperti buku dongeng, buku cerita inspiratif, buku pengetahuan, atau bacaan edukatif lainnya, agar anak itu tertarik untuk membaca. Yang ketiga, membatasi penggunaan gadget berlebihan. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mengurangi minat anak untuk membaca. Dengan membatasi waktu layar, anak memiliki lebih banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan buku. Yang keempat itu mengajak anak membaca bersama. Nah, membaca bersama itu dapat menjadi momen kebersamaan yang menyenangkan antara orang tua dan anak. Selain itu, kegiatan ini juga membantu anak memahami isi bacaan dengan lebih baik. Yang kelima, memberi apresiasi saat anak rajin membaca. Memberikan pujian, memberikan dukungan, atau hadiah kecil saat anak rajin membaca dapat menambah semangat dan membuat anak itu merasa dihargai atas kebiasaan baiknya. Jadi, kebiasaan membaca yang baik itu dimulai dari lingkungan keluarga dengan dukungan, perhatian, dan teladan dari orang tua. Minat baca anak itu dapat tumbuh menjadi kebiasaan yang positif yang bermanfaat sepanjang hidup. Jadi kesimpulannya itu, membaca adalah kunci untuk membuka wawasan, menambah ilmu pengetahuan, serta membangun masa depan yang lebih baik. Dengan membaca, kita dapat mengenal banyak hal, memahami dunia lebih luas, dan memperoleh pengalaman baru melalui setiap halaman yang kita baca. Nah, melalui membaca itu, kita juga dapat, yang pertama itu, membuka wawasan. Dengan membaca, membantu kita melihat dunia dari sudut pandang yang lebih luas, serta memahami berbagai hal yang sebelumnya belum kita ketahui. Nah, yang kedua itu menambah ilmu. Jadi, setiap bacaan memberikan pengetahuan baru yang bermanfaat untuk belajar, berpikir, dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketiga, memperluas pengetahuan. Semakin banyak membaca, semakin banyak informasi dan pengalaman yang kita miliki, sehingga pengetahuan itu kita terus bertambah. Nah, yang keempat, membantu meraih cita-cita. Dengan membaca menjadi bekal penting dalam belajar. Dengan ilmu yang luas, kita akan lebih siap meraih impian dan cita-cita di masa depan. Yang kelima, membangun masa depan yang lebih baik. Kebiasaan membaca itu dapat membentuk pribadi yang cerdas, kreatif, dan berwawasan luas, sehingga mampu menghadapi tantangan masa depan dengan baik. Nah, pesan penutupnya itu, hari ini membaca satu halaman, besok membuka ribuan kesempatan. Mulailah dari kebiasaan kecil, karena satu langkah sederhana hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.